Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah video shot yang isinya seorang Habib yang gagah, perkasa, dan percaya diri, dan dia menceritakan tentang leluhurnya, yaitu Syekh Fakih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia memang tidak lebih terkenal, tetapi di alam barzah, di akhirat, jauh lebih terkenal dan terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan saya kaget di situ ya. Saya bersikap bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah ulama besar yang biasa saja. Kalau misalkan ada cerita beliau itu bisa terbang, beliau itu bisa teleportasi, beliau itu bisa membelah lautan, dan beliau adalah wali kutub, saya tidak ikut campur di situ. Saya hanya mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang sangat luar biasa alim. Saya hanya tahu bahwasanya orang-orang NU khususnya di Indonesia sangat-sangat mempercayai dan sangat-sangat menghormati terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut dengan karomah-karomahnya. Jadi saya menjadi heran ketika ada Habib yang mengaku bahwa leluhurnya para Habib yaitu Syekh Fakih Al-Muqaddam yang derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena itu adalah video shot, maka tidak memberikan keyakinan pada saya. Saya cari-cari biografinya di internet, ternyata jumlahnya sangat sedikit Syekh Fakih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya semakin kaget, karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewaliannya seperti derajat kewaliannya Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu ya. Dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri. Dalam narasi itu yang saya membuat lebih kaget lagi, bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Jadi suatu kali beliau itu pernah mau beli satu dagangan dari Arab Badui. Saya mau beli ini, tapi dengan harga yang dia maui. Lalu si Arab Badui tentunya tidak mau. Kan saya yang jual, jadi saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Badui itu. Hei Badui, jual barang kepada Syekh Al-Muqaddam ini sesuai dengan harga yang dia inginkan. Karena dia adalah wali. Karena dia begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah? Ya, saya Allah. Dia katakan seperti itu, tetapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur. Ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Jadi ada pengakuan sampai dirinya itu adalah Allah. Nah, gimana ceritanya? Saya sebenarnya silakan pemirsa konfirmasi apakah ini kitab-kitabnya dan sebagainya benar atau tidak. Ketika saya ingin melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu mengatakan seperti itu? Tidak jelas. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memiliki karomah-karomah seperti itu juga tidak jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi bahwa Habib itu luar biasa menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis gitu. Bukan hanya soal Habib-Habib di masa lalu. Tetapi Habib-Habib di zaman sekarang juga dinarasikan begitu luar biasa. Begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang saya mohon maaf ya. Habib itu nampaknya sudah pikun atau lebih dari itu. Beliau juga perilakunya nampak tidak wajar. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya menggunakan sarung, rokoknya juga kelihatan aneh gitu ya. Ketika ada orang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa. Dia sangat disucikan, bahkan dibikinkan singgasana yang sangat besar. Lah, kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu adalah wali. Wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Pertimbangannya itu sangat sederhana. Yang pertama, dia adalah Habib. Dan yang kedua adalah pipisnya wangi gitu. Saya berpikir sebaiknya keluarganya itu mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter. Karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu, itu bisa aja gejala penyakit kronis atau kelainan genetik tertentu yang bisa mengganggu jiwanya, bisa mengganggu raganya. Bisa aja itu sebenarnya masalah-masalah yang sebenarnya sangat bahaya. Jadi bukan disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik kalau diperiksakan ke dokter. Tetapi malah dinarasikan bahwa Habib yang nampak pikun tadi itu adalah orang suci dan sebagainya. Dan kemudian banyak orang mengalah berkah kepadanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah Habib itu adalah suci dan keramat. Kemudian saya mohon maaf ya,
Ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia yaitu Pak Habib Lutfi. Itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan menceritakan dalam bahasa Arab. Tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar agama Islam di Indonesia yang pertama itu adalah para Habib. Jadi ada semacam upaya untuk merubah alur sejarah yang kita pahami sekarang. Yang penyebar agama Islam yang diantaranya adalah Wali Songo, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah itu benar atau tidaknya, karena ini adalah dari sebuah potongan video, silakan konfirmasi dan silakan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bagaimana Habib itu harus suci dan harus dimuliakan dan seterusnya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin itu Pak Habib Bahar pernah mengatakan bahwa berguru kepada Habib yang paling bodoh sekalipun itu lebih baik daripada berguru kepada 70 ulama. Nah ya, lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu lebih tinggi derajatnya, karomahnya luar biasa, kemudian keramat, kemudian memberikan keberkahan. Dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu. Misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan, atau bahwa mereka bukan Habib, atau mereka bukan penyebar agama Islam pertama. Kenapa ada propaganda semacam ini muncul sekarang-sekarang? Atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu. Sejak zaman reformasi ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu saya membaca karya ilmiah, kemudian membaca sebuah karya ilmiah ini membuat saya menohok kaget. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Dan di situ ada sebuah data yang membuat saya kaget, bahwa ziarah makam Wali Songo itu paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Karena apa? Karena ada 12 juta orang yang ziarah ke makam Wali Songo. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir, seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan pemirsa, 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya. 12 juta orang itu bahkan lebih besar datanya daripada pengunjung yang datang ke Pulau Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo dan bahwa dia adalah penyebar agama Islam dan sebagainya, sebenarnya untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu memang ada, wali itu tidak akan menyampaikan bahwasanya dia itu adalah wali. Misalkan orangnya mengaku sebagai wali, maka kewaliannya itu akan hilang saat itu juga. Jadi nggak mungkin kalau ada wali yang mengaku dia wali dan misalkan karomahnya lebih tinggi dan dia lebih mengakui bahwa dirinya wali, yang seperti itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Makanya ada kesimpulan yang lain atau kemungkinan yang lain, pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi. Saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan. Silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu ada sebuah makam makam Habib Kuncung. Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, kami kan tidak suci, banyak dosa, tapi kalau Habib ini itu kan derajatnya tinggi, sudah dekat dengan Allah, tidak ada dosa-dosa yang menempel padanya. Jadi kami berdoa atas perantara beliau. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain
maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci? Kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau orang yang sakti dan sebagainya? Tidak ada yang mengetahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau banyak karomah, kuburan yang tidak bisa dipindahkan, ada banyak segala rupa cerita-cerita seperti itu. Tetapi semua itu katanya tidak ada berdasarkan catatan historis atau apapun. Tetapi walaupun seperti itu, jamaahnya datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang seperti itu. Yang luar biasanya apa? Tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu? Tanda kutip. Atau cerita yang lain? Makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam Mbah Priok itu keramat. Ribuan orang datang setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Waktu itu FPI juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priok yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau mengurus. Karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuma batu nisan yang ditempatkan belakangan. Nah, tetapi biarpun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya dan tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Pada akhirnya dari kemarin-kemarin penyelidikannya mulai dari tahun 2010 sampai kemarin termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Ada lagi lahan sengketa. Jadi lahan sengketa ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapapun gitu ya lah. Maka di situ dikasih makam, jadi makamnya didadakan dan di situ ada makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual. Ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu. Dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan. Ini pertanyaan, apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib itu sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci, dan sebagainya, terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan, atau di Turki atau di wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium ya cuma ada di Indonesia. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Tahu bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak atau anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya, yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib. Tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib, yang namanya adalah Sumodiningrat, dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini menjadi polemik. Muncul jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat, jangan-jangan ini makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebutkan bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan. Ini jadi makam yang sebenarnya itu ada di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya.
Jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana. Makanya harus digarisbawahi kembali. Ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda-propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih, dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak, silahkan klarifikasi, karena sudah banyak makam-makam Habib yang palsu. Kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu, yang ini ikut membantu membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Jadi di video ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak menyimpulkan, saya hanya bertanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan menonton sampai selesai.